بسم الله الرحمن الرحيم والتعليم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم بنية الصالحين جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك يا وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita belajar kemarin sampai babul mad, sampai hukum-hukum mad. Di ahkamul mad kita juga sudah belajar sampai al-mad. Kemarin akhirnya mad apa itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba dari murid. Madul iwad sudah ya? Sudah. Sudah. Silah juga sudah. Ya, hari ini kita masuk al-maddul far'i. Di dalam buku hadis Al-Imam At-Tabarani itu yang mereka bilang dalil atau bukti al-mad itu harus kita wajib karena kemarin saya jelasin di buku di waktu belajar hukum-hukum nun sakinah. Kayak seperti ada hadis Rasulullah bilang ini ahkamun nun, ahkamun mim. Tidak ada hadis bilang oh ini izhar atau idgham. Walau dari sahabat juga tidak ada. Mereka ambil atau faham dari cara baca Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini di babul mad mereka punya dalil, punya hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dia bilang, saya dalam satu hari, atau mereka bilang, dalam satu hari Abdullah bin Mas'ud lagi mengajar orang lain. Ngajarin, baca Al-Quran. Kita sudah tahu Abdullah bin Mas'ud itu seluruh riwayat yang sekarang yang hafal atau yang baca Al-Quran, atau hafal juga, harus lewat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, ada berapa orang sahabat yang seluruh riwayat qiraat lewat mereka. Kalau tidak dari Abdullah bin Mas'ud berarti dari Ubay bin Ka'ab. Kalau tidak Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, dan ini ada satu orang lain. Ya, ada berapa orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud kita juga sudah pernah kasih ceritanya di sini. Dalam satu hari Rasulullah bilang sama Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, aku mau dengar bacaan Al-Quran. Ya, maksudnya suruh Abdullah bin Mas'ud baca. Abdullah bin Mas'ud malu. Ini Abdullah bin Mas'ud baca di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilang sama ya Rasulullah, saya enggak ya, seperti biasa malu. Rasulullah bilang sama beliau, aku cinta atau suka dengar Al-Quran dari orang lain. Bukan saya, betul Al-Quran turun kepada saya. Itu kita tahu otomatis yang paling mulia bacaannya Rasulullah SAW. Khusyuknya, suaranya, hukumnya. Ya sudah, ini jelas. Tapi Rasulullah bilang sama Abdullah bin Mas'ud, aku suka atau mau dengar Al-Quran dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud mulai baca di surat An-Nisa. Sampai ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Di ayat tersebut artinya bagaimana kalau di setiap umat punya saksi syahid. Saksi, aku sudah sampaikan ke umatku buku-buku atau perintahan Allah Ta'ala. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, setiap umat ada. Kamu juga nanti jadi saksi kepada umatmu. Abdullah bin Mas'ud bilang, waktu saya sudah ke ayat tersebut, Rasulullah bilang sama saya, hasbuk. Hasbuk dalam bahasa Indonesia artinya cukup. Abdullah bin Mas'ud bilang, faltafattu, saya lihat wajah Rasulullah SAW. Rasulullah lagi nangis, keluarin air mata dari matanya. Ayatnya berat. Kenapa Rasulullah nangis? Karena takut di hari kiamat datang umatnya melanggar perjanjian Allah Ta'ala, tidak penuhi syarat
berintahan Allah Ta'ala, yang mungkin melakukan haram. Kalau tidak mungkin tidak bisa bilang, oh ini umatku, saya diam. Ini sifat manusia, tapi ini di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yauma yanfa'us sadiqina sidquhum. Di hari kiamat, yang selamat itu yang jujur. Tidak ada yang bisa kasih alasan atau bilang dusta atau kabur. Nggak ada. Rasulullah nangis karena ayat tersebut. Jadi setelah cerita ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yaqra al-Quran ghaddan tariyan falyaqra'hu ala qira'ati bin Ummi Abd." Barang siapa baca Al-Quran dalam cara yang benar, yang sah, yaitu baca atau ikut bacaan Ibnu Ummi Abd, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka kasih nama ibunya, ini anak ibu fulan. Nah, itu seperti biasa di sini kadang-kadang nama panggil ya kan, tapi nama yang lengkap Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud dalam satu hari lagi ngajarin orang lain. Orangnya itu seperti kita bilang, seperti kita ketemu, kadang-kadang ada beberapa orang ya kurang konsisten waktu baca, kurang fokus. Dia baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orangnya waktu Abdullah bin Mas'ud lagi ngajarin, dia bilang innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orangnya baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Diulang lagi, masih salah. Ya, yang ketiga atau berikutnya setelah itu Abdullah bin Mas'ud bilang sama beliau, manjangkan atau banjangkan alif di al-fuqara, banjang innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Di situ ada mad wajib muttasil. Dari hadis ini atau dari kata ini mereka ambil, oh berarti al-mad, hukum mad dari hukum ini. Mereka cari sebabnya apa, kenapa jadi banjangnya sampai berapa, dengar fokus sama bacaan orangnya, ada yang panjangnya bisa 6 harakat, ada yang panjangnya 4, ada yang panjangnya 2. Itu mereka sudah cari-cari alasan atau sebab panjang tersebut. Kita sudah ini tambahan ke kemarin. Tambahan biar kita paham dari mana mad itu dari mana datang atau bagaimana jadi mad. Di sini atau hari ini kita sudah masuk al-maddul far'i. Maddul far'i itu cabang ya. Al-maddul far'i. Kemarin belajar al-maddul asli atau al-maddul tabi'i. Di bawahnya ada berapa hukum, ada berapa mad. Semuanya yang kita jelasin atau kita baca itu kalau saya mau kasih istilah mudah itu tambah ilmu. Karena tujuan dari babul mad ini harus kamu memanjangkan suara. Manjangnya suara itu berapa? Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Itu yang termasuk di nama al-jaiz. Di seluruh hukum mad, seluruh hukum. Ini tambahan ya, harus paham bagaimana maksud saya. Jangan salah paham. Seluruh hukum mad itu ada 3 hukum. Yang pertama, al-jaiz. Al-jaiz itu yang panjangnya 2, 4, 6. Artinya boleh ini, boleh ini, boleh ini. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Itu namanya al-jaiz. Mungkin dari bicara ini, kalau saya tanya sama yang faham, al-maddul arid lis-sukun, hukumnya apa? Pasti orangnya jawab, Syekh itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Berarti ini masuk di al-maddul jaiz. Tapi ini sebabnya, masalah lain sebabnya. Kita sekarang hukumnya. Hukumnya berapa, panjangnya berapa, panjangnya ada 2, ada 4, ada 6. Ini berarti jaiz, namanya jaiz. Oke. Al-maddul jaiz al-munfasil. Berapa al-jaiz al-munfasil? Syekh bilang 2, 4 atau 5. Berarti ini boleh 2 hal. Bisa 2, bisa 4 atau 5. Maddus silah al-kubra bisa berapa? Ini bisa masuk di al-jaiz hukumnya. Yang kedua al-wajib. Wajib maddu itu harus ya, yang kita belajar maddul wajib
muttasil. Maddul wajib al-muttasil. Apa itu yang masuk di al-maddul wajib al-muttasil? Enggak ada. Wajib aja. Itu wajib maddul. Wajib dari kapan? Itu panjang sampai berapa? Itu di antara ahli qiraat beda. Ada yang bilang yang penting wajib atau panjang lebih dari maddul asli. Dari 2 harakat itu harus atau wajib panjang. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 juga di al-jaiz al-munfasil. Jalur kita yang sekarang kita jalur Syatibiyah, jalur Syatibiyah kita 4 atau 5 aja. 4 atau 5 kita, riwayat kita Hafs. Tapi di riwayat lain ada yang jadikan al-maddul jaiz al-munfasil 3 harakat. Maaf, al-maddul wajib al-muttasil. Al-maddul wajib al-muttasil 3 harakat. Yang penting mereka lihat panjang lebih dari 2. Terus ada yang 4. Ada yang 5 seperti Hafs. Ada yang 6 juga. Riwayat At-Taibah itu al-maddul wajib al-muttasil 6 juga. Ya. Jadi hukum 2, ada 2. Yang pertama jaiz, yang kedua wajib. Yang ketiga hukum al-mad. Ini seluruh hukum mad ya. Nanti kita masukin. Seluruh hukum mad yang ketiga al-lazim. Al-lazim itu beda sama al-wajib. Al-wajib kita bilang wajib 4 atau 5. Sudah di situ aja. Tapi al-lazim seluruh ahli qiraat bilang ini 6. Sudah semuanya bacaannya 6. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Al-wajib beda di antara wajib dan lazim masalah tersebut. Wajib ada yang bilang 3, dia jadikan wajib panjangnya 3. Ada yang bilang wajib 4 aja. Ada yang bilang wajib 5, seperti kita 4 atau 5. Ada yang bilang wajib 6. Tapi al-lazim itu setiap saat, setiap waktu bacaannya 6. Hari ini kita masih masuk di al-maddul far'i. Sebab maddul far'i itu apa? Kenapa jadi mad far'i? Kemarin kita, kalau masih ingat, insya Allah ingat, semuanya masih ingat. Kemarin kita belajar di al-maddul asli atau al-maddul tabi'i. Di al-maddul asli atau al-maddul tabi'i kita bilang waw sakinah. مضموم ما قبلها يعني واو mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah, alif mati sebelumnya fathah. Itu al-maddul al-asli. Masuk di situ kemarin kita jelasin al-maddul al-badal karena panjangnya 2, maddul iwad, mad apa lagi itu 3. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sini ada 2 huruf atau 2 harakat yang berikut huruf tadi, berikutnya ya. Berikut huruf tadi, al-alif wal waw wal ya. Hurufnya itu kuat seperti al-hamzah. Al-hamzah yang pertama al-hamzah. Kalau setelah huruf mad ada hamzah itu hamzah keras, hurufnya lemah. Jadi kita harus memanjangkan suara biar bisa ucapan hamzah. Itu yang namanya al-maddul far'i, sebabnya hams. Al-maddul sebab sukun al-thiqal, berat. Al-ana as-sakhah, ini kha berat. Hamzah keras. Ya. Jadi kalau mau baca as-sama, kenapa mereka itu bilang mad tabi'i panjangnya 2 aja. Oke, kalau panjangnya 2, setelahnya huruf atau hamzah seperti ini keras, jadi kurang pas itu. As-sama, ma ini kurang ucapannya kurang pas. Jadi mereka kasih kalau ada hamzah di belakangnya harus panjang alif biar bisa ucapan hamzah dalam cara yang jelas. As-sama, ini lihat. As-sama. Tapi kalau pendek, as-sama, tidak panjang, kayak kurang hurufnya. Itu sebab mereka bilang al-hamzah kalau ikut huruf waw atau alif atau ya jadi mad
far'i sebabnya jadi mad far'i. Panjangnya berapa itu yang tadi kita bilang, ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 atau 6. Oke. Hamz tersebut itu bisa jadi 2 syarat. Ada dalam satu hamzah, dalam satu kata, maaf, dalam satu kata yang namanya al-wajib al-muttasil. Dalam hamzah berikut huruf mad yang tadi kita bilang, atau hamzah setelah huruf mad. Oke, itu bisa di dalam satu kata, bisa dalam 2 kata. Tapi syaratnya seperti tadi bilang, huruf mad setelahnya hamzah. Hamzahnya itu langsung di dalam satu kata, atau hamzahnya di kata yang berikutnya. Tetap huruf mad, tapi hamzah itu yang datang atau yang ikut huruf mad di kata yang kedua yang namanya jaiz munfasil. Al-wajib al-muttasil. Itu yang tadi bilang sebabnya apa? Al-hamz. Kita fokus hari ini sama yang sebabnya hamz. Al-wajib al-muttasil. Yang pertama itu jadi 3 bagian. Yang pertama al-mad al-wajib al-muttasil. Apa itu al-mad al-wajib al-muttasil? Definisinya apa itu? Kita dari sini, ini lihat. Dari definisi ini atau dari namanya juga dalam bahasa Indonesia wajib sudah jelas. Yang mereka tidak paham dalam bahasa Indonesia kata muttasil. Apa itu muttasil? Nyambung atau sambung. Jadi mad yang tadi bilang panjangnya berapa? Biar tidak bingung, hafs kita bilang lebih dari 4 harakat. Hafs. Kalau hafs lebih dari 4 harakat. Yang lain ada riwayat lain atau qiraat lain mereka bilang 3, itu bukan urusan kita. Hafs di jalur kita juga bilang 4 atau 5. Tapi di jalur lain jalur lain Taibah itu 6 harakat. Kita fokus sama di sini. Ini mad. Mad berarti berapa? Kita di hafs kalau bilang mad artinya 4. Mad wajib atau jaiz. Di sini al-wajib, kata al-wajib. Wajib dalam bahasa Indonesia wajib, sudah wajib. Apa itu wajib? Wajib panjang. Wajib summiya maddan wajiban liwujubi maddihi. Wajib panjang. Artinya tidak boleh kamu bilang, nah, hari ini saya baca 2 aja. Hari ini baca 4 aja. 4 sudah pas. Tapi 2 atau 4 atau 5 ya, jadi kamu di antara itu balik lagi 2, 4, 5, 2, 4, 5, enggak. Pilih satu. Saya mau 4 sudah dari awal bacaanmu, dari waktu mulai alif lam mim sampai berhenti bacaannya 4. Jangan main-main itu di satu kata panjangnya 4 harakat, di satu kata 5 harakat. Itu yang kita belajar di Al-Jazariyah, wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Wallafzu fi nadhirihi, kalau ada 2 hukum mirip atau sama, ucapannya atau bacaannya sama. Itu 2 harakat, 2 harakat. Ini gunnahnya tingkat yang keempat, kamu baca yang berikutnya tingkat yang keempat. Jangan satu panjang, satu pendek. Ini ikhfa'nya, cara ikhfa di kata pertama sama cara ikhfa di kata yang berikutnya harus sama. Itu yang namanya wallafzu fi nadhirihi kamithlihi. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tadi bilang apa? Mad al-wajib. Summiya wajiban liwujubi maddihi. Mereka bilang hukumnya wajib karena harus atau wajib panjang di riwayat Hafs 4 atau 5. Oke. Wa muttasil, kenapa muttasil? Itu yang nyambung atau sambung. Sambung atau nyambung, yang mana kata yang fasih? Sambung atau nyambung? Muttasil. Nyambung aja. Nyambung. Oke. Muttasil nyambung. Kenapa bilang nyambung? Karena tadi bilang hamzah itu waktu tadi jelasin hamzah sama mad atau sama huruf mad di satu kata. Namanya bilang nyambung. Sudah selesai. Wajib karena wajib panjangnya di riwayat Hafs 4 atau 5, 4 atau 5. Muttasil atau nyambung karena di dalam satu kata.
huruf mad dan hamzah. Jadi nyambung. Al-mad al-wajib al-muttasil huwa an ya'ti ba'da harf al-mad hamzun muttasil. Itu definisinya. Ya datang setelah huruf mad hams. Setelah huruf mad. Muttasilun bihi fi kalimatin wahidah. Ini lihat yang tadi bilang muttasil. Muttasilun bihi nyambung sama hamzah itu dalam satu kata. Seperti contoh yang di sini sya'a. Kalau kita tidak lihat alis atau itu tanda panjang, alis atau bendera itu yang di atas, balik lagi ke hukum yang kemarin, ini mat tabi'i atau tidak? Mati sebelumnya fathah. Mat tabi'i, aslinya mat tabi'i. Tapi karena hamzah datang berikutnya atau setelah alif, jadi berat mereka bilang ayo panjang atau memanjangkan alif sampai jadi di riwayat Hafs 4 atau 5. Jadi bacaannya namanya apa? Namanya maddun wajibun muttasil. Mad wajib, diwujub mad ini harus atau wajib panjangnya 4 atau 5. Muttasil nyambung karena huruf mad yang di sini alif sama hamzah di dalam satu kata. Al-musi ini lihat tadi hukumnya alif. Bisa bilang seperti itu, mat tabi'i bertemu sama hamzah di dalam satu kata, betul. Ini sekarang hukum yang kedua, ini hukum alif. Di kata yang pertama misal sya'a itu alif ketemu sama hamzah di dalam satu kata. Sekarang yang kedua al-musi ini ya ketemu hamzah di dalam satu kata. Al-musi ya. Ini mungkin ada yang bilang di sini, saya membesarkan sedikit ini. Al-musi ini lihat, ada mungkin yang bingung kalau tidak ada tanda alis ini atau tanda bendera. Mungkin ada yang bilang, Syekh, seperti kemarin tanya, ini ya atau alif. Alif bengkok atau ya. Kemarin kita bilang, biar kita faham ini ya, karena tulisannya sama. Di Al-Quran, di Mushaf Al-Madinah juga, tulisannya sama. Mereka tulisan ya, man yahdillahu fawal muhtadi. Itu kalau kamu lihat di tidak ada titik, tapi ada gambar ya yang seperti ini. Jadi kapan saya tahu ini ya atau alif? Kemarin kita bilang kalau sebelumnya ada kasrah, ini tanda ya. Ini lihat walal musi ini ya. Tapi kalau setelahnya atau sebelum huruf tersebut fathah seperti huda, Musa, Isa, itu alif ucapannya. Alif juga di situ biasa mereka kasih tanda alif kecil atasnya, tapi di sini mereka tidak kasih tanda ya atau titik. Di sini di hukum ini lihat yang tadi kita bilang al-musi ya ketemu atau setelahnya hamzah, tapi masih di dalam satu kata. Al-musi. Ya, hukum yang ketiga ini waw ketemu hamzah atau berikutnya hamzah. Waw yang mati kalau kita keluarin ini tanda panjang, lihat ini waw mati sebelumnya dhammah. Tapi karena hamzah itu mereka bilang sabab hamzah, gara-gara hamzah jadi panjang. Karena ada hamzah berikutnya mereka memanjangkan huruf al-mad al-tabi'i, al-alif atau al-waw atau al-ya. Panjangnya seperti yang tadi kita bilang sesuai riwayatnya. Oke. Miqdaru maddihi 4 harakat atau 5 fil wasl. 4 harakat atau 5 fil wasl. Itu kalau nyambung atau lanjut itu panjangnya 4 atau 5 fil wasl. Wal mukhtaru 4. Itu yang tadi kita bilang. Di sini juga dia sebut nama 6. Al-mukhtar. Yang paling banyak pilih 4 di riwayat Hafs. Oke, ini umum juga riwayat Asim semuanya. Asim di riwayat Hafs dan Syu'bah.
أما إذا وقف عليه فيجوز مده أيضا 6 حركات فإنه أصبح من باب العارض للسكون في الوقف. Kalau berhenti nanti kita belajar ini bisa jadi arid sukun juga. Kalau berhenti, tapi kalau lanjut enggak. Ini lihat al-musi liman ini barusan kita bilang ini wajib muttasil karena huruf al-mad di sama hamzah di dalam satu kata. Tapi kita di sini berhenti. Berhenti. Kalau berhenti, beda apa Syekh berhenti? Ya, ada hukum nanti kita belajar namanya mad arid sukun. Banyak yang ikut di sini sudah tahu al-mad al-arid sukun. Apa itu mad al-arid sukun? Kita berhenti di satu huruf sebelumnya huruf mad. Berarti di sini ini hamzah. Jangan fokus sama wajib ya. Itu nanti biar kita paham kenapa bilang arid sukun. Kita berhenti ucapannya berhenti atas hamzah. Sebelumnya apa? Sebelumnya huruf mad. Ini namanya arid sukun. Saya kasih contoh di sini lain, di tempat lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mad apa? Mad arid sukun. Kenapa arid sukun? Karena kalau kita lanjut jadi 2 harakat aja. Al-alamin ar-rahmanir rahim maliki terus seperti itu. Arid sukun mereka bilang arid sukun karena huruf yang terakhir aslinya berharakat. Seperti al-alamin. Tapi karena kita berhenti, mereka ucapannya dalam cara mati karena berhenti. Ya, bilang arid sukun. Sebelumnya apa? Sebelumnya huruf mad. Ini namanya mad arid sukun karena sukun itu datang karena berhenti. Sukun datang di huruf yang terakhir karena berhenti. Kalau lanjut tidak jadi arid sukun, jadi mad tabi'i. Ada yang kasih definisi lebih mudah. Dia bilang al-maddu tabi'i kalau kamu berhenti. Mad al-arid sukun dia bilang al-maddu tabi'i kalau kamu berhenti. Jika kamu berhenti itu jadi arid sukun. Kalau lanjut tabi'i. Sama, tujuannya sama. Tapi biar masuk semuanya al-arid sukun, kadang-kadang bukan mad tabi'i seperti khauf. Khauf itu mad tabi'i atau mad lin? Ya semua tahu. Lin syekh. Tapi kalau kita ambil definisi yang tadi bilang kita berhenti atas huruf mati karena wakaf sebelumnya huruf mad itu masuk al-maddud tabi'i. Masuk al-mad tadi bilang apa? Maddul badal. Maddul iwad. Astagfirullah. Maddul lin. Maddul lin. Karena di maddul lin kalau kita berhenti khauf fa jadi mati. Sebelumnya waw. Waw mati. Sebelum waw apa? Harakatnya fathah. Ini bukan tabi'i. Ini apa? Ini mad lin. Jadi panjangnya di sini lin. Kenapa panjang? Karena arid sukun. Oke. Ini lihat sampai dibilang amma idza waqafa alai fa yujuz madduhu. Boleh panjang. Kenapa panjang? Itu nanti kita belajar yang namanya aqwas sababain. Itu ada 2 sebab. Panjangnya karena ada 2 sebab. Apa itu? Pertama, wajib muttasil. Yang kedua, arid sukun. Kenapa arid sukun? Karena kita berhenti di huruf yang terakhir sebelumnya huruf mad. Sudah selesai. Itu nanti kita jelasin tingkat mad. Yang pertama mana, yang kedua mana, apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, biar faham tingkat atau aqwal mudud. Aqwal mudud lazimun famattasal fa'aridun fadunfisalin fabadal. Ini hukum yang pertama al-mad al-wajib al-muttasil. Ringkasnya seperti tadi. Al-mad al-wajib al-muttasil artinya apa? Artinya al-mad tabi'i tapi berikutnya datang hamzah. Mereka paksa harus panjang alif biar bisa ucapan hamzahnya jelas. Itu al-mad al-wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib panjang lebih dari di riwayat Hafs itu 4 harakat ke atas. 4 harakat atau 5 atau yang tadi bilang 6 kalau dia berhenti. Tapi bacaannya hurufnya sendiri aja itu panjang dia sendiri aja itu 4 atau 5. Kenapa Syekh dari tadi kamu bilang 4 atau 5? Riwayat Hafs bisa 4, bisa 5. Riwayat Hafs bisa 4, bisa 5. Kalau saya pilih riwayat lain seperti Warsh,
Warsh itu 6 sudah selesai. Tidak ada 5 atau 6. 6. Kalau kita ambil riwayat Al-Kisai, kalau tidak salah. Al-Kisai 4, tidak ada 5. Tapi Hafs 4 atau 5. Mau 4 boleh, mau 5 boleh. Sampai biasa mereka bilang 4 atau 5. Di sini yang saya takut mereka kurang faham. Syekh Faisal bilang, oh al-mad al-wajib al-muttasil bisa 6. Oke, saya ulang lagi ya. Boleh 6, tapi kapan? Kalau berhenti. Kenapa jadi 6? Karena dia ketemu ada alasan lain yang namanya arid lis-sukun. Jadi bisa 2, maaf al-wajib al-muttasil bisa 4 atau 5, atau yang kalau berhenti 6. Oke. ينبغي على القارئ أن يحذر من تشديد الهمزة أو تسهيلها فالواجب أن تنطق بها محققة. السماء saya dekat ke mic ya biar paham salahnya apa. Di mana hamzah? Itu kayak nggak ada. Harus sampai kita dengar suaranya. Ini hamzah. Tapi kurang. Ya, tashil. Atau tasydid itu yang sampai jadi ain as-sama itu ada beberapa orang dia mau perhatian sama hamzah tapi jadi seperti ain. Ini salah juga. Idza ijtama'a akthar min mad muttasil itu yang tadi kita bilang al-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kalau ada ini seperti contoh yang di layar ini as-samaa'i ma'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Ini dua-duanya mad wajib muttasil. Nanti ada yang kemarin kita jelasin mad iwad di ma'a itu pengecualian tidak ada tulisan alif tapi ucapannya alif karena tandanya 2 fathah sudah. Jadi bacaannya di sini kita fokus sama maksud saya di sini fokus sama alif dan hamzah, alif dan hamzah. Nanti itu mad al-iwad itu masalah lain. Ini dua-duanya mad wajib muttasil. Kenapa wajib muttasil? Karena huruful mad sama hamzah di dalam satu kata. Di kata pertama as-sama, di kata yang kedua ma juga. Alif setelahnya atau berikutnya hamzah. Jadi mad wajib muttasil. Ini dua-duanya yang berturut. Tidak boleh yang tadi bilang kita bilang riwayat Hafs bisa 5, bisa 4. Jangan kamu di pertama masih semangat as-sama 5. Ma kurang 4 itu tidak boleh. Harus dua-duanya rata-rata atau sama panjangnya sama 4 atau 5. Itu yang namanya wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi wa hiya qa'idatun 'ammah. La ilaha illallah. Berarti mad tabi'i atau huruful mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Namanya apa itu? Wajib muttasil. Oke, yang kedua al-mad al-jaiz al-munfasil. Mirip seperti tadi atau syarahnya seperti tadi, huruf mad setelahnya hamzah tapi katanya hamzah di kata yang berikutnya. Mirip huruf mad langsung setelahnya ada hamzah. Tapi di sini beda hamzah di kata yang lain. Kalau kita hapus ini seperti bima auhayna. Contohnya di sini bima auhayna. Kalau kita berhenti bima jangan lihat hamzah. Bima kalau saya tanya tentang masalah kemarin, ini mad apa bima? Kamu bisa bilang tabi'i Syekh, ini sudah otomatis tabi'i karena alif mati sebelumnya fathah. Fi anfusikum ini fi kalau suruh berhenti fi mad apa ini? Kamu bisa bilang Syekh ini tabi'i sudah tabi'i karena enggak ada hamzah di kata yang berikutnya di sini mad tabi'i. Ya mati sebelumnya kasrah. Sudah selesai. Ini al-mad al-jaiz al-munfasil. Huwa an yakun harf al-mad akhir kalimatin wal hamzu awal kalimatin ukhra. Huruf mad yang kemarin belajar. Waw, ya, alif di akhir kata, hamzah di kata yang berikutnya. Ya.
Awal kalimat yang ukhra nahwa tubu, ini waw, lihat. Wa tubu ilallah, lihat ini. Wa tubu ilallah, baru ucapan hamzah. Wa tubu panjang, baru baca hamzah ilallah. Bima auhayna, bima auhayna fi anfusikum. Tapi panjangnya berapa itu? Tadi bilang 2, ini jaiz, ini namanya jaiz. Kenapa bilang jaiz? Dalam bahasa Indonesia artinya apa itu jaiz? Jaiz artinya boleh. Munfasil itu yang lawan tadi, bilang nyambungnya, nyambung di sini pisah. Apa itu yang pisah? Tadi bilang huruf mad sama hamzah. Sudah, itu namanya jaiz, boleh panjang, boleh pendek. Munfasil pisah, artinya huruf mad di kata di satu kata, hamzah di kata yang berikutnya. Miqdar madhi 4 harakat atau 5. Miqdar seperti tadi. Ini lihat al-jaiz al-munfasil bilang wajib. Wajib berapa? 4 atau 5. Di sini sama. Miqdar madhi 4 atau 5. Wal mukhtar 4. Ya, yang banyak pilih itu 4. Oke. Wa yajuzu madduhu bi miqdar harakatain. Ini boleh. Kenapa bilang boleh? Karena boleh 2, boleh 4 atau 5. Wa yajuzu madduhu, boleh panjangnya 2 harakat. Panjangnya itu 2 harakat, kenapa? Bukan karena munfasil. Seperti saya tadi jelaskan. Karena apa? Kalau kita tidak lihat huruf yang berikutnya fi anfusihim atau bima auhayna, ini jadi tabi'i. Panjangnya tabi'i. Bima, kalau berhenti bima, mat tabi'i, berarti boleh 2 karena tabi'i. Boleh 4 atau 5, itu yang namanya arid lis sukun. Wal mukhtaru 4. Yang paling banyak pilih 4 harakat. Itu al-jaiz al-munfasil. Wa yalhaq bihi, itu masuk di al-jaiz al-munfasil yang kemarin, ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir yahsabu anna ma lahu akhlada. Yahsabu anna ma lahu indahu, man alladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Kemarin bilang ha'ud dhamir kalau setelahnya atau berikutnya tidak ada hamzah, itu silah sughra, panjangnya 2 seperti al-maddu tabi'i. Sampai kita masukin di al-maddu tabi'i karena panjangnya 2 seperti al-maddu tabi'i. Di sini al-jaiz al-munfasil masuk di al-jaiz al-munfasil silah sughra atau silah kubra, maaf. Silah kubra atau silah tawilah. Silah tawilah. Panjangnya berapa? Hukumnya seperti jaiz munfasil. Tadi bilang 4 atau 5, tapi yang paling banyak pilih 4. Bisa 2. Bisa 2. Oke. Wallahu alam. Ini yang sebabnya apa? Hams. Yang sebabnya al-mad al-far'i, yang sebabnya hams. Ada 3. Yang pertama al-wajib al-muttasil, hukumnya panjang itu seperti tadi bilang 4 atau 5. Yang kedua al-mad al-jaiz al-munfasil, itu boleh 2, boleh 4, boleh 5. Yang ketiga maddus silah al-kubra atau as-silah at-tawilah. Wallahu alam. Itu yang sebabnya sukun. Besok insyaallah atau minggu depan kalau kita panjang umur, sehat, afiat, kita lanjut di al-maddul al-far'i yang sebabnya sukun. Insyaallah ta'ala. Sudah cukup? Ada yang mau tanya? Atau kita lanjut? Masih semangat lanjut? Boleh tanya dulu, Syekh? Ya, Boleh. buka sesi pertanyaan dulu aja, Cik, ya. Oke, berarti boleh kamu stop rekam ya? Atau boleh rekamnya juga? Tidak masalah. Iya, nggak apa-apa, Cik. Lanjut aja. Oke, silakan. Yang mau tanya silakan. Bismillah. Syekh Afwan, tadi Syekh kan bilang jaiz munfasil boleh 2 itu karena dia tobi'i. Berarti kan kalau dia berhenti gitu ya, Syekh, di wakof Ya. gitu ya. Ya. Tapi kalau lagi di dalam tengah kata berarti tidak boleh 2 ya, Syekh? Tetap harus 4 atau 5 ya? Kamu bilang mad apa? Jaiz munfasil, Syekh.
Oke, jaiz al-munfasil kalau di dalam satu kata jadi wajib muttasil, Bu. Kamu Maaf, bukan dalam satu kata, dalam satu rangkaian kalimat. Maksudnya jadi kalau misalnya lagi dalam dibaca di tengah kayak tadi misalnya kan watubu ilallah misalnya. Tapi kalau dia berhenti watubu misalnya gitu ya, Syekh. betul. Kan Ya, boleh. betul. Ini betul. Kalau dia berlanjut watubu ilallah langsung aja dua nggak boleh ya, Syekh berarti ya? Ah, Soalnya maksudnya gini, saya sering dengar ada yang pendek. Jadi saya pikir oh itu mungkin memang boleh gitu atau gimana ya, Syekh? itu di ilmu ahli qiraat bilang di riwayat hadr betul bisa. Di riwayat al-hadr, dibaca al-hadr, cara baca yang cepat itu bisa. Bisa karena dia jaiz. Itu apa itu? Mereka bilang tadi kita bilang mad jaiz, kenapa bilang jaiz? Boleh panjang ya kan, Bu? Betul, Syekh. Boleh panjang, boleh pendek. Pendek itu sampai 2 aja. Itu masih boleh, betul, boleh. Oh, I see. Baik, Syekh. Jazakallah khair, Syekh. Oke, saya mungkin kasih syarat tanda yang mudah untuk orang yang mungkin orang Arab, orang non-Arab, mereka seperti yang kita ini teman kita semuanya di sini orang Indonesia. Biar kita faham al-mad al-wajib al-muttasil sama al-mad al-jaiz al-munfasil. Tandanya dari Al-Quran apa? Ini yang di layar itu lihat saya acak lagi biar tidak ini. Kita mau dari ayat pertama ini lihat. Semua lihat ya kan? Wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa, ini ada tanda panjang ya. Ini lihat dhalla man tad'una illa iya. Jawabannya apa itu? Mad apa? Pasti banyak yang bilang ini mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena illa alif itu di kata yang pertama. Iyahu di kata yang kedua. Jadi hukumnya atau banyaknya mad jaiz munfasil. Karena orang Indonesia tidak tahu ini satu kata atau dua kata, mereka tidak tahu, tidak paham. Dalam bahasa Arab ini illa iya satu kata atau dua kata. Ya, caranya biar kita paham ini satu kata atau dua kata. Ini lihat Hamzah bagaimana tulisannya. Ayo. Yang lagi sama saya lagi fokus. Hamzah tulisannya bagaimana? Agak berjarak berdiri. Hamzah Berdiri. Berdiri, oke. Kalau kita cari mad wajib muttasil di sini, ini lihat ayat enggak ada. Amin itu enggak ada mad wajib muttasil ya kan? Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam ini beda sedikit karena hamzahnya beda. Kita lihat cari lain. Ulaika. Di mana ulaika? Ya, pasti bawanya ya. Faulaika. Ini lihat tulisan hamzah. Hamzah duduk. Hamzah duduk. Hamzah duduk. Betul. Bagus. Kata. Bisa koti, Terserah. Kata yang mudah untuk kamu ya boleh. Saya mau biar kita fokus. Jadi betul, tujuan saya mau jelasin seperti ini. Biasa, paling banyak nanti ada pengecualian itu kalau kita belajar bahasa Arab. Orang yang tidak bisa berbeda di antara hamzah ini di dalam satu kata atau dua kata, masalahnya seperti tadi Bu Sumarni bilang apa? Hamzah berdiri sama duduk. Hamzah duduk. Hamzah duduk. Ini lihat tadi hamzah kasra illa in. Di sini walaula an. Hamzah bagaimana? Berdiri. Berdiri. Kita cari masuk ke ayat yang berikutnya atau halaman yang berikutnya. Cari terus aqimis salata Quran fajr min al-lail fatajjad bi asa. Ini asa lihat lagi. Asa hamzahnya gimana tulisannya? Berdiri. Ya ini ya juga di sebentar. Wa qul ja'al haq. Ini lihat hamzah duduk.
Alhamdulillah. Jadi bagus, ini istilah baru hari ini, bagus. Syifa, ini lihat. Syifa. وننزله من القرآن ما هو شفاء. همزahnya gimana? Duduk. Tiga al-haq tadi bilang mad wajib muttasil. Syifa wajib muttasil. Tadi illa, coba. Wa idza an'amna di bawah syifa ya kan? Ini lihat huruf mad atau hamzah berdiri. Sebelumnya hamzah duduk. Itu mungkin salah satu cara yang bisa bantu saudara yang non Arab, karena mungkin ini lihat seperti ini, lihat kalau bukan Arab lihat wa idza an'amna, ini fikir ini satu kata. Bisa bilang ini wajib muttasil syekh, ya kan? Tapi kalau kasih tanda seperti ini hamzahnya berdiri, artinya itu paling banyak ada yang hamzahnya duduk tapi bukan jaiz wajib muttasil, itu mungkin bilang pengecualian. Lanjut, mau tambah lagi atau sudah cukup ini? Sudah jelas? Insyaallah. Insyaallah. Mau tanya, Ya, sudah. Ini paham ini Bu Dewi? Saya nggak Iya, pahamnya mana yang duduk, mana yang berdiri itu bagaimana sih? Kalau saya lihat sama aja. Enggak, bukan sama. Ini lihat ini. Kamu lihat mouse ini saya taruh di mana? Ini hamzahnya bagaimana tulisannya sama Iya, hamzah yang oke. di bawahnya? Yang satu besar, satu kecil gitu. Tidak masalah. Ini istilah juga. Boleh Bu. Yang besar itu, ini lihat tidak ada atasnya atau bawahnya huruf. Tapi yang kecil Ada alifnya gitu saya ya. Nah, kita lihat lagi Bu, asa ini lihat setelah panjang ini ada alif, ada hamzah atas alif ya kan? Iya. Jaa bagaimana ini? Oh, itu Sudah jelas? berdiri karena sendiri. Oh gitu saya. Baik saya. Yang sendiri itu berdiri, yang ada di atas Baru pakai alif itu duduk ya saya. Baru pakai Baik, istilah duduk berdiri ini dari Bu Sumarni. Saya belum pernah pakai. Baik saya. Ya tadi saya bingung apa yang berdiri, semuanya bentuknya sama gitu. Oh ternyata kalau ada alifnya di atas huruf dia berdiri. duduk. Berdiri. Oh dia Ada di atas berdiri. alif. Tapi kalau Kalau sendiri dia dia duduk, duduk. berdiri. Dia berdiri biar siap-siap ucapan katanya. Itu duduk sudah santai. Oh gitu saya. Baik saya. Jazakallah khair. Jadi ini lihat benar istilah Bu Sumarni kita pakai dari hari ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, duduk itu. Tapi kalau wa idza ini berdiri karena mau jalan, duduk itu sudah mau berhenti, shifa. Bagus. Oke, silakan Dewi Parlina. Silakan. Saya mau tanya, saya kalau tadi mad jaiz munfasil itu bisa 2 harokat, 4 dan 5 ya saya. Berarti dalam membaca kalau kita berhenti pada waiza menjadi matobi'i. Berarti kita dalam membaca boleh saya berhenti di waiza. Dalam membaca. Dalam membaca itu kenapa berhenti di situ? Kalau ada alasan seperti nafasnya, kalau ada alasan mungkin bilang berising, kalau ada alasan ujian, guru mau lihat kamu sudah hafal mad atau tidak, ya itu boleh. Tapi kalau ini wa'ida, ini tidak boleh, kurang. Wa'ida apa itu? Jika apa? Itu orangnya masih dengar apa itu yang berikutnya. Tapi kalau mungkin kita bilang ini coba nafilatan laka asa, bisa berhenti di sini. Boleh. Ya, kalau dia sengaja asa aja, mulai dari asa habis itu mulai ayyab, tidak boleh. Itu kenapa dia berhenti? Kalau berhentinya itu seperti tadi bilang pilihan waqf ikhtiyari, ya itu yang kita coba lihat boleh berhenti di sini atau tidak. Kalau waqf ittirari itu sudah darurat, nafasnya pendek atau tidak cukup, berhenti di situ, ya harus ikut sama atau mulai dari kata yang sebelumnya lanjut. Ini masalahnya sesuai tempatnya Bu. Oh iya, berarti
dalam kondisi tertentu saja ya Syekh boleh berhenti ya Syekh, tapi seharusnya tidak boleh ya Syekh ya. Tidak boleh, bukan semuanya tidak boleh. Ini lihat, coba saya baca. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Boleh berhenti. Nafas saya tidak kuat sampai mahmuda. Tapi mulai asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ini boleh. Mulai. Terus saya tadi juga bilang asa boleh mulai an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sesuai. Tapi kalau wa idza kalau wa Perlina ini wa idza ini kurang. Kenapa kamu baru di awal kata baca 2 huruf berhenti? Ini kenapa? Mungkin kalau waktu ujian yang saya bilang sama kamu, mau tahu kamu ini mad apa? Bilang sama kamu coba berhenti di wa idza. Kamu baru baca wa idza, ya saya paham ini orangnya paham ini mad jaiz munfasil. Tapi kalau kamu atau jika kamu baca wa idza ini apa kamu bilang dari Banjar saya paham orangnya ini belum paham fikir ini mad wajib muttasil. Padahal ini jaiz munfasil. Itu Bu, sesuai tempatnya, ayatnya, katanya benar atau tidak. Oh iya Syekh, baik Syekh. Ya insyaallah paham Syekh. Jazakallah khair Syekh. Oke, amin wa iyyakum. Ba'daha Ayu Rahman, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentang tadi mat wajib muttasil itu saya 4 atau 5 harokat. Apakah kalau kita mengurangi kadar matnya bisa merubah arti, Syekh? Kayak mat lazim. Dalam artinya tidak berubah arti tidak. Karena tadi bilang masih ada yang bilang 3 harakat. Ada yang bisa panjang sampai 6 harakat. Artinya itu yang berubah arti al-maddu tabi'i. Sampai mereka di situ di al-maddu tabi'i mereka bilang apa itu? La ilaha illallah bilang an-naqsu an alif haram syar'an. Kalau kurang dari alif itu haram di al-maddu tabi'i. Tapi kalau al-madd al-far'i, al-madd al-far'i tidak masuk di haram. Al-madd aja karena bisa berubah katanya, bisa berubah artinya. Jadi tambah lagi pertanyaan saya, jadi misalnya kalau mat badal lebih masuk ke mat far'i saya karena hamzah. Maddul badal kita kemarin masuk ada yang masukin di al-maddul far'i karena sebabnya hamzah. Karena Tapi kalau yang ini kan karena sukun yang hamzah yang keduanya. Bukan asli. Bukan asli. Betul, tapi mereka bilang hamzah yang mutaqaddim, hamzah yang sebelum huruf mad. Kita tadi bilang saya tidak masukin biar mereka tidak bingung, sudah kemarin kita jelasin. Al-maddul badal itu aslinya berubah atau ganti atau tukar hurufnya. Jadi bukan asli. Bukan asli, tapi yang hari ini kita belajar al-maddul far'i yang sebabnya hamzah sama huruf mad yang asli. Di al-maddul badal Bu, hamzah alif yang kedua itu asli atau tidak? Ya mad badal saya bukan, karena katanya orang Arab. Nah ini pertanyaan saya lagi saya. Kenapa katanya orang Arab susah mengucapkan hamzah? Nah kalau kita Indonesia lam itu yang susah sih. Karena sekali tebal. Saya marah sama seperti kamu Bu. Saya tidak suka dari orang Arab. Kadang-kadang kasih kata ya berubah. Mereka bilang asalnya ini. Kenapa tidak taruh dari kemarin seperti ini? Kita pakai. Ya. Tapi mereka bilang tidak suka 2 huruf sama berturut harakatnya sama. Mereka bilang kita hilangin satu aja. Kalau saya tanya sama kamu, Bu, ayo nama kamu yang panjang lengkap apa itu? Lengkap saya. Nama kamu lengkap siapa? Ayu Rahmawati saya. Ini lihat Ayu Rahmawati. Tapi mereka manggil apa? Ayu Rahma biasa memang disingkat-singkat saya, berarti begitu ya orang Arab ya. Sebentar, ini berarti bukan orang Arab aja, orang Indonesia juga suka singkat-singkat. Terus waktu mereka panggil Bu, mereka panggil Mama Rahma ya kan? Mama. Iya, Rahma. Nama panjang seperti itu Ayu Rahmawati apa tadi bilang?
Terus Susah. nama ringkas Ayu Rahma, nama atau ucapan itu 2 huruf aja. Ma. Kenapa mereka seperti itu, Bu? Nggak mau ribet. Ya, oke. Orang Arab lihat ini 2 huruf berturut, harakatnya sama. Dua-duanya berturut, harakatnya sama. Kita hilangin satu aja. Ya, saya sering dengar itu karena orang Arab susah mengucapkan kalau Ya, kenapa mungkin kita bilang, kenapa kita harus ikut Arab, orang Arab? Ya, karena ini bacaan Al-Quran sudah turun di bahasa mereka. iya saya paham. Kita mau atau tidak mau ikut orang Arab. Orang Arab yang sekarang mereka kesel dari ini. Ini lihatnya kenapa mereka panjang ini. Sudah dari awal bacaannya ini aja. Ya, sudah. Alhamdulillah baru tahu saya alasannya. Allah alam. Yang lain. Kalau heran saya. Amin wa iyyakum. Yang lain ada yang mau tanya atau sudah cukup? Ada di ini Chef di Ada chat. saya Chef. Ini di chat ada. Oh ya ini Chef ada. Saya biasa tidak baca. Boleh baca tanyaannya. Nah, Coba. ya, dari Bu Yuli. Assalamualaikum Chef. Dalam Al-Baqarah ayat 38 kata huda ada yang berakhiran alif bengkok, tapi ada juga yang berakhiran huruf ya. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair Chef. Ini Yuli yang di kelas hari Kamis. Mungkin dia tidak ikut kemarin. Minggu kemarin kita jelasin atau tidak? Nggak ikut Chef. Minggu kemarin tidak ikut. Eh, Kalau ada kalau saya share lagi Al-Quran, biar kamu paham, Bu. Saya share lagi. Tapi Al-Baqarah. Al-Baqarah. Hudan ini lihat, Hudan. Hudan di sini tanwin. Hudan tanwin. Jadi mereka tidak tulis. Tapi kalau juga hudan min rabbihim ini tanwin juga. Tapi kalau kita lihat di ayat yang lain, kita cari huda. Ayat tadi berapa itu? 38. Qulna fa imma yatikum hudan seperti hudan lil muttaqin. Tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Saya mau kasih contoh langsung cepat ya. Seperti ayat 16, Bu. Ayat 16 ini. Ada tulisan alif ya kan? Iya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Tadi hudan karena tanwin mereka tidak tulis alif. Ya. Di al-huda, di huda ini alif yang bengkok ini di sini setelahnya juga tidak ada hamzah wasl. Jadi mereka kasih alif. Kasih alif kecil. Ada kalau arinallaha jahra. Nara Allah hatta nara Allah jahra. Itu alif juga. Tapi karena setelahnya hamzah wasl mereka juga tidak kasih alif. Itu sudah kemarin kita jelasin di kelas ini. Yang Al-Baqarah 38 saya itu ada hudanya 2. Terus Ada yang pertama huda, yang kedua huda ya fala khaufun 'alaihim. Tanyaanmu apa? Maksudnya itu hudanya sama apa enggak saya? Karena pertama itu kan dia sebagai alif ya, yang keduanya dia berharokat sehingga jadi ya gitu.
Itu apakah ini tambahan karena ada hudaya, ya, ku. Tapi huda itu hidayat aja. Ini saya jelasnya dalam bahasa Inggris ini bagaimana? Bilang apa itu? Seperti kalau saya bilang kitabun, buku, sama bukuku, beda apa, Bu? beda? Itu namanya dhamir dalam bahasa Arab. Kamu paham dhamir atau tidak? Iya, iya, Syekh. Oke, di situ huda umum nakirah, tapi hudaya ini milik saya, itu yang dari saya, petunjuk saya. Beda. Tapi alifnya tetap ini, lihat ini, di sini alif bengkok, di sini alifnya lurus, tetap alif, ucapannya alif. Tapi karena di yang kedua ada tambahan hudaya, ucapannya jelas hudaya. Ya, kalau wakaf di situ jadi hudai ya, Syekh. Ya, hudai, bukan huda. Ini lihat kalau kita berhenti di fa imma yatiyannakum minni huda. Itu berhenti atas alif, tapi di sini hudai. Bukan faman tabi'a huda, enggak, faman tabi'a hudai. Karena akhirnya bukan alif. Iya, karena domir ya, Syekh. Ya dhamir, hudaya. Menjadi mad disukun. Betul, bisa jadi alif sukun, sahih. Allahu a'lam. Kayak sudah waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai, masih ada satu pertanyaan sebetulnya dari chat. Coba, kenapa bicara kamu nyampang, nyang, ya. Itu sih mungkin sinyal nih, Takut Syekh. dari waktu mereka insya Allah ridha. Coba tanyaannya apa itu? Assalamualaikum Syekh, Afwan mau tanya, kenapa pada saat mad iwad huruf hamzah tidak pakai alif, sedangkan huruf lain harus pakai alif? Tentang mad iwad, Syekh. Itu kemarin jelasin Ustazah ya. Pekan lalu sih. Pekan lalu ini kemarin kita jelasin ada pengecualian. Maddul iwad itu biasa tulis alif atasnya fathah, tapi dua kata yang tidak. Seperti apa itu tadi? Hamzah yang tanyaannya sama ta al-marbutah. Ni'matan tidak bisa bilang ni'mata. Sudah ni'mata, ni'mah jadi ni'mah. Itu pengecualian namanya. Oke. Gimana Bu Sumarni? Wallahu alam. Sudah cukup? Insyaallah. Insyaallah cukup. Dulu ya, Syekh.